Sebuah data di 2016 yang dirilis oleh The Global Burden of Disease Study menyebutkan bahwa setengah populasi umat manusia mengalami masalah kesehatan pada giginya. Termasuk di Indonesia, memang di 2018, Kementerian Kesehatan misalnya menyebut bahwa rata-rata masalah kesehatan gigi yang dialami adalah gigi yang rusak atau gigi berlubang. Dari sekitar 57% orang yang memiliki masalah gigi, hanya sekitar 10,2% yang berani datang untuk memeriksakannya ke dokter. Ya karena khawatir, karena takut. Padahal sudah ada petunjuk teknis protokol yang sudah disiapkan. Jadi seharusnya sekarang ketika kasus COVID-19 sudah mulai terkendali, kita harus memberanikan diri ke dokter. Jadi sudah ada petunjuk teknisnya, silakan saja Anda memberanikan diri datang. Kalau mungkin belum, paling tidak dijaga kesehatan gigi masing-masing dengan menyikat gigi dengan yang baik dan benar, kemudian mengonsumsi makanan-makanan yang tidak mudah merusak gigi. American Dental Association mengungkapkan ada beberapa kesalahan umum saat menggosok gigi. Pertama, menggunakan sikat gigi yang sudah lama atau aus. Rekomendasinya, ganti sikat gigi Anda setidaknya 3-4 bulan sekali. Bukan hanya itu, pilihlah sikat gigi yang cocok dengan morfologi gigi dan mulut Anda. Kedua, menggosok gigi yang keterlaluan, terlalu lama, atau terlalu cepat, dan juga terlalu sering. Ketiga, jeda yang terlalu pendek antara makan dan menggosok gigi. American Dental Association mengatakan tidak perlu cepat-cepat menggosok gigi setelah makan. Beri jeda setidaknya 60 menit. Oke. Sepertinya sih masih sehat ya, walaupun agak kekuning-kuningan sedikit. Ya, itu tadi ya, kita sudah lihat bersama-sama ada risiko yang bisa timbul karena perilaku kita tidak menjaga kesehatan gigi dengan baik, tidak menyikat gigi kita dengan baik. Apalagi di tengah pandemi ini kita tidak rutin datang ke dokter gigi 6 bulan atau 1 tahun sekali. Karena ya memang terus terang, kalau saya hampir 2 tahun ini tidak datang ke dokter gigi karena khawatir untuk datang ke klinik, datang ke rumah sakit. Nah, apalagi ada kebiasaan tambahan kita nih, rajin mengenakan masker. Apakah ada dampaknya juga terhadap kesehatan gigi dan mulut kita? Kita tanyakan ke teman saya, Kalista, seorang dokter gigi. Hai Kal, apa kabar? Hai, baik Mas. Sehat? Apa kabar? Ya ampun, udah lama loh nggak masuk ke dokter gigi, tempat praktek nih, ngeri-ngeri juga nih lihat si kursi. Gimana kembali lagi di ruang gigi? Jujur ya, terakhir ke dokter gigi itu sebelum pandemi. Oke. 2019 akhir. Ya. Karena setelah itu ya parno mau datang ke dokter. Pasien juga takut, dokter pun juga takut. Jadi oke. habis itu ya oke, kita mulai praktek tapi untuk yang emergency aja. Jadi mungkin seminggu cuma 1 pasien gitu lah. Seminggu cuma 1 pasien. Iya. Dan itu pun juga pakai By appointment yang emergency gitu. Jadi udah tingkatnya udah bisa dibilang parah gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa lagi untuk pertahanin si gigi itu. Jadi udah sakit banget baru datang. Udah harus dicabut, udah harus dirawat syaraf kayak gitu. Long termnya ada tidak kira-kira? Selain tadi datang sudah parah. Oke, jadi pasti ada ya, karena rutin ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi itu kan untuk menghilangkan plak. Yes. Ya, plak itu kalau misalnya numpuk terus, biarpun kita sikat gigi rutin minimal 2 kali sehari, itu bisa bikin gusi jadi meradang. Gusi meradang itu ciri-cirinya gusinya berdarah kalau sikat gigi. Karena gusinya berdarah tadi itu, Mas, jadi mulutnya jadi lebih bau. Seperti itu. Ada pengaruh karena sering pakai masker, bukan sering lagi, selalu pakai masker sehari-hari, ada pengaruhnya tidak? Kalau pakai masker itu kita cenderung kadang-kadang tuh bernafas lewat mulut juga selain lewat hidung, bener nggak? Iya, bener juga. Nah, nafas lewat mulut itu yang bikin plak di gigi itu tambah banyak, dan otomatis bakterinya juga tambah banyak, termasuk bakteri penyebab bau mulut. Nah, setidaknya nih kalau misalnya belum berani juga ke dokter gigi, kita harus perbaikin teknik kita untuk menyikat gigi. Sikat gigi, oke, gimana? Kasih tahu caranya ya. Yes. Oke, ini ya.
Jadi pertama, ya cara teknik sikat gigi yang benar itu selalu dipisah rang atas dan bawah ya. Karena kita ngunyah makanan itu di bagian dalam, jadi bagian yang paling intens kena makanan kan bagian sisi dalam dong. Oke, jadi bagian itu yang harus disikat duluan. Oke, itu duluan ya. Ya, caranya taruh sikat gigi di atas gigi, putar ke dalam kurang lebih 45 derajat. Set gitu ya. Jadi sisi dalam dan leher gigi dalamnya juga kesikat. Nah, sampai depan itu gerakan mencongkel satu arah aja. Terus baru permukaan giginya, permukaan buat ngunyahnya. Semua ya. Baru luarnya juga 45 derajat lagi. Atas juga sama ya, 45 derajat lagi. Congkel lagi satu arah. Oke, abis itu jangan lupa sikat lidah nih, karena kuman itu banyak di back of your tongue gitu kan. Dan kuman-kuman ini yang bikin bau mulut loh. Justru yang dari lidah itu tadi ya? Yes, exactly. Pasta giginya? Pasta giginya menyesuaikan kondisi gigi. Misalnya giginya sensitif, pakai pasta gigi khusus gigi sensitif. Cuma kalau normal bisa yang mengandung fluoride ya. Fluoride. Karena untuk melindungi email gigi ya dari serangan bakteri dan asam. Kalau sikat giginya? Nah, kalau sikat giginya itu disesuaikan dengan ukurannya mulutnya dulu ya. Dan yang paling penting adalah bulu sikatnya ini nih harus yang micro bristles. Iya, jadi agak lembut lagi di ujungnya itu supaya bisa masuk ke sela-selanya dengan lebih bersih gitu sela-selanya. Dan apakah karena kita sekarang selalu pakai masker, mungkin kayaknya 12 jam kalau yang aktif ya, dari 24 jam sehari 12 jam kita pakai masker terus supaya nggak bau mulut tadi, kemudian mencegah semakin banyak plaknya, apakah sikat giginya harus jadi lebih sering dari 2 kali sehari jadi 3 kali? Itu lebih bagus lagi, tapi lebih penting itu tekniknya yang benar. Berarti ada tidak standar, mau makan apapun, mau yang asam atau yang tidak, kita tidak boleh langsung sikat gigi? Iya, idealnya, dikasih jeda? Ya, idealnya itu kasih jeda 30 sampai 1 jam deh, baru menyikat gigi. Nah, udah lihat kan ya, ini akibat dari perilaku saya yang selama pandemi ini sama sekali belum pernah baru kali ini. Jadi, seingat saya ya, November 2019, jadi pas November 2021, 2 tahun kemudian baru datang lagi untuk memeriksakan gigi. Hasilnya sudah menjadi karang, bukan plak lagi. Tentunya karena ada perilaku juga, selain tidak rutin kontrol datang ke dokter gigi, dan juga ada perilaku cara menyikat gigi yang tidak tepat. Sudah terbukti, artinya sudah terbukti kalau kita menyikat gigi secara benar, itu akan memberikan perlindungan yang maksimal. Ada buktinya lagi yang lebih kuat, kita saksikan tayangan berikut ini.マスクをすると口の中が乾燥し、雑菌が繁殖しやすくなります。これが原因で口臭が発生します。歯の紫色は口の中に存在する雑菌の指標です。チプタデントが雑菌の除去に効果的であるのは明らかです。チプタデントマキシ12組成のマイクロアクティブフォームキシリトール IPMP はライオンジャパンとライオンウィングスの共同クリニカルテストで12時間口臭プロテクトが証明されています。
Pak Monik, jadi sebenarnya bagaimana ya kita itu memperlakukan gigi kita? Ada nggak sih ada standar yang memang harus ditaati begitu ya? Standar internasional dari medis. Berapa kali paling tidak harus mengikat gigi? Biasanya nih ya Mas, kalau orang Indonesia itu kita sikat gigi pada saat mandi. Iya, itu saya banget. Nah, seharusnya kita tuh sikat gigi pada saat, iya betul, pagi setelah kita sarapan, dan sikat gigi kedua itu sebelum kita tidur gitu. Nah, jarak antara sikat gigi pertama dengan sikat gigi kedua itu kan cukup panjang ya, sekitar 12 jam. Nah, dalam rentang waktu yang cukup lama itu pasti kan kita makan, ya makan siang, makan atau kita makan malam, atau snack yang kayak di depan kita gini. Gitu kan? Apalagi ada gulanya. Bener. Nah, bakteri-bakteri yang dari sisa makanan itu bisa terkumpul di gigi kita dan jadi bakteri penyebab bau mulut dan gigi berlubang. Produk yang paling tepat nih untuk kebutuhan kita. Ada Ciptaden. Iya. Itu yang paling tepat. Jadi apa yang ada di dalam pasta giginya misalnya? Apa kandungan yang membuat gigi kita bisa terjamin keamanannya dan kesehatannya? Ya, khususnya masa sekarang ya Mas, lagi new normal nih, kita kemana-mana wajib pakai masker ya. Kita kerja pakai masker, meeting pakai masker. Nah, kita pasti perlu perlindungan yang lebih. Nah, makanya di sini aku bawa nih produknya. Kita tuh punya produk Ciptaden, kita punya Ciptaden Maxi 12 Plus. Nah, produk ini kita bisa memberikan perlindungan selama 12 jam. Dan kita tuh sudah dites di lab kita di Lion Jepang dan juga di Lion yang di Indonesia, dan teruji secara klinis bisa memberikan perlindungan selama 12 jam. Oke, itu pasta giginya. Kalau sikat giginya juga katanya kan harus ada yang serat halus di ujungnya itu, begitu kan ya? Yang itu kemudian bisa membantu plak-plak itu juga bisa terangkat gitu kan? Betul. Nah, kalau kita cari sikat gigi, tentunya harus yang nomor satu itu yang lembut di gusi. Nah, kalau dengan sikat gigi yang lembut di gusi, itu pastinya gusi kita tuh jadinya nggak terkikis. Kalau kita sudah mencari sikat gigi yang tepat, bulu sikatnya tepat, nah itu bisa mengangkat kotoran yang ada di gigi kita dengan sempurna. Nah, tapi harus bisa lebih sempurna lagi kalau kita pakai pasta gigi yang tepat juga. Nah, Ciptaden ini kita punya kandungan namanya enamelok. Enamelok itu kombinasi dari microactive foam, xylitol, dan IPMP. Nah, kombinasi ini perpaduan yang tepat sekali untuk gigi kita, makanya bisa memberikan perlindungan selama 12 jam. Apalagi itu juga memberikan kenyamanan ya, ketenangan buat kita kali ya, karena aromanya di dalam masker itu juga terlindungi selama 12 jam. Karena kita kan harus pakai masker terus. Dan ini juga salah satu penyakit juga yang muncul ketika kita aktif menutup muka kita dengan masker. Jadi ya ada bau mulut, ada plak yang muncul. Jadi ini bisa dijamin bisa menjaga itu ya. Semuanya bisa terkendali ya. Ya, makanya selain kita memiliki produk yang tepat, kita juga harus punya lifestyle yang bagus juga. Itu kenapa Mbak Monik, kita lagi ngobrol-ngobrol di kafe sambil ngopi, sambil minum iced tea, ada cookies, snack, segala macam, cake yang manis-manis, langsung siap sikat gigi habis ini ya Mbak ya. Iya, tentunya. Thank you Mbak Monik. Sehat-sehat selalu ya. Oke, thank you Kita Mas minum dulu, Ayu. ngopi dulu. Gaya hidup nongkrong di kafe, minum kopi, makan yang manis-manis, cake seperti yang sedang saya makan ini, sebenarnya boleh-boleh aja. Saya pun sebenarnya sudah cukup mengurangi makanan yang manis-manis. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh, ada kesehatan juga untuk gigi supaya lebih safe, lebih aman lagi. Ditambah lagi apalagi ketika kita rajin menggosok gigi dengan tepat sehari 2 kali, terutama sehabis makan atau juga sebelum tidur dan bangun tidur 3 kali. Lebih baik kalau kata dokter Kalista tadi, agar gigi kuat dan tidak berlubang. Ditambah lagi aktivitas kita selama pandemi ini selalu tertutup dengan masker yang berpotensi untuk menyebabkan bakteri plak kemudian muncul dan itu menyebabkan bau mulut dan tentunya berdampak pada kesehatan gigi Anda. Jadi yuk kita jaga kesehatan gigi kita sama-sama agar kita bisa lebih semangat lagi menjalani aktivitas dan lebih percaya diri tentunya karena harus bertemu dengan orang lain. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV